Perkenalkan, nama saya Aidatus Isra Umairah, NPM 212201001. Akan melakukan praktikum mengenai sel prokaryotik. Mohon untuk disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian organel sel prokaryotik beserta fungsinya. Nah, di sini itu ada namanya pili atau bisa disebut dengan pilus. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuknya ini seperti rambut halus yang menonjol dari inti sel. Fungsinya sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan yang membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Nah, di sini ada plasmid. Nah, ini yang berbentuk merah kecil ya, itu namanya plasmid. Nah, plasmid itu adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkular. Nah, fungsi dari plasmid itu membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik. Di sini ada yang namanya ribosom. Apa sih ribosom itu? Ribosom adalah mesin nanosintesis protein. Nah, fungsinya itu melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Selanjutnya di sini ada yang namanya sitoplasma. Nah, seperti ini ya, sitoplasma ini yang warna biru muda. Nah, sitoplasma itu cairan sel di dalam membran sel yang tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam berbentuk granula tidak larut air. Nah, di sini juga ada yang namanya membran plasma. Nah, ini yang berwarna hijau muda ya. Nah, apa sih membran plasma itu? Membran biologis semi permeable tipis
tipis yang terdiri dari 2 lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Nah, seperti ini ya. Fungsinya sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel itu struktur pelapis bagian luar sel yang bentuknya itu keras dan kaku dan berada di antara membran plasma dan kapsula. Nah, fungsinya dari dinding sel ini untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel, seperti itu. Sini itu ada kapsula. Kapsula ini lapisan terluar dari bakteri dengan ukuran bervariasi di tiap jenis bakteri. Nah, fungsinya kapsula ini sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, dan juga membantu melekatkan diri dengan sel lain atau pada organisme lain, dan juga melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel kita, seperti itu. Mbak, ini juga ada yang namanya flagella. Nah, ini seperti ekor ya. Nah, struktur ini seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Nah, fungsinya flagella ini sebagai alat gerak sel. Nah, di sel prokaryotik ini flagellanya itu bergerak hanya memutar-mutar, seperti itu. Ini juga ada yang namanya nukleoid. Nah, ini ya yang namanya nukleoid. Nah, nukleoid ini adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Fungsinya nukleoid yaitu mengendali aktivitas sel, membawa informasi genetik, dan mengatur fotosintesis, dan juga pengatur respirasi dan reproduksi bakteri. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai bagian organel sel prokaryotik beserta fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.